never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Performa apik Red Sparks mendapat tanggapan dari sang pelatih, Ko Hee-jin. Ko Hee-jin membeberkan hal paling penting yang dimiliki para pemainnya. Ia menggarisbawahi soal pentingnya mentalitas yang tepat untuk menghadapi sebuah pertandingan. Menurutnya, para pemain selalu memberikan kemampuan terbaik di setiap laga. Red Sparks tak memandang status lawan yang dihadapi. Megawati Hangestri CS tak memandang apakah tim itu sedang sangat kuat, paceklik kemenangan, atau punya pertahanan kuat. Para pemain bakal berjuang keras memberikan yang terbaik untuk meraih poin demi poin. Saya selalu mengatakan kepada pemain saya untuk memiliki pola pikir yang sama, kata Ko Hee-jin. Di sisi lain, para pemain debutan di divisi putri mulai mencuri perhatian hingga putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kim Dae-hun, Kim Cheon Korea Express Y High Pass, yang dipilih pertama kali dalam draft pertama dan Lee Ju-ah, GS Chalters, yang dipilih di draft ketiga, sudah aktif sebagai pemain inti untuk tim mereka. Selain itu, Jeon Da-bin, Red Sparks, yang baru-baru ini melangkah ke lapangan dalam debut profesionalnya memamerkan keterampilan luar biasa. Harapan untuk para pemain baru ini pun meningkat. Jeon melakoni debut profesionalnya pada laga keempat putaran ketiga Liga Voli Korea melawan GS Chalters yang diadakan di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan mencetak 4 poin. Itulah panggung profesional yang diimpikannya. Jeon yang mengisi posisi outside hitter melangkah ke lapangan menggantikan Pyo Sung-ju pada set ketiga saat Red Sparks unggul 19-11. Begitu mencetak skor, Jeon menyelesaikan set itu sendirian. Ia menyelesaikan set itu dengan berhasil menyelesaikan dua serangan terbuka cepat saat ia unggul 23-14. Jeon yang digantikan pada set keempat, menambah 1 poin lagi. Saat tim unggul 22-15, ia menerima lemparan dari Kim Chena dan melakukan touch-out blocker. Ia juga menunjukkan tekadnya di sisi kanan lapangan. Penampilannya singkat namun mengesankan. Jeon Da-bin bermain 2 set hari itu, mencetak 4 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 66,67%. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin tersenyum cerah dan mengangkat kedua tangannya untuk meminta tos setiap kali Jeon mencetak poin. Tangan dingin pelatih Ko terbukti ampuh mengorbitkan pemain hebat pada Liga Voli Korea. Sebut saja Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit yang semula diragukan banyak orang bisa bersaing di negeri ginseng. Jeon yang lahir pada 2006 dan lulusan sekolah menengah atas Putri Seoul Central, sudah menjadi prospek yang menjanjikan di dunia bola voli. Ia telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional untuk setiap kelompok umur. Ia telah menjadi bantuan yang besar bagi tim sebagai pemain inti. Kekuatannya adalah tenaganya. Pelatih yang melatih Jeon Da-bin selama tahun-tahun sekolah menengah pertama dan atas semuanya setuju bahwa tenaganya dalam memukul bola sangat luar biasa. Ada juga evaluasi yang mengatakan bahwa dia cocok untuk serangan cepat. Ia adalah pemain yang dilengkapi dengan tenaga dan kecepatan. Musim lalu, tidak ada pemain pemula, pro tahun pertama, yang menonjol, kecuali Kim Se-bin, High Pass, dan Lee Eun-shin, GS Chalters. Namun, musim ini berbeda. Sudah ada 2 pemain yang telah membuktikan diri sebagai pemain andalan. Sementara itu, setter Kim Dae-hun, yang mengenakan seragam High Pass sebagai pilihan pertama secara keseluruhan, bermain lebih banyak daripada Lee Eun-jung, yang awalnya menjadi pemain inti. Kim Dae-hun tampil dalam semua 16 pertandingan musim ini. Ia memainkan total 58 set. Outside hitter Lee Ju-ah, yang menjadi harapan GS Chalters, juga menunjukkan performa yang luar biasa. Ia telah memainkan 44 set dalam 13 pertandingan musim ini, mencetak 98 poin dan mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 36,05%. Secara khusus, ia menggantikan kuota Asia, Stephanie Wheeler yang meninggalkan tim karena cedera. Megawati Hangestri menjadi aktor penting di balik kemenangan Red Sparks atas GS Chalters pada lanjutan Korean V-League Emsum 2024-2025.
Bermain di depan pendukungnya sendiri, Red Sparks dengan perkasa melibas GS Charlton. Di laga tersebut, Megawati Hangestri sendiri berhasil keluar sebagai pencetak poin terbanyak. Megawati Hangestri tercatat mengumpulkan 33 poin sekaligus mempersembahkan kemenangan ke-6 secara beruntun untuk Red Sparks. Tak heran jika, performa Megawati itu pun mendapatkan banyak pujian dari para supporter termasuk fans tim lawan. Melansir dari Naver, fans GS Charlton tak segan memberikan pujian pada Megawati Hangestri yang tampil superior di laga tersebut. Bahkan mereka berharap jika GS Charlton bisa memiliki pemain sehebat Megawati Hangestri musim depan. Di sisi lain, sejumlah pemain Red Sparks mendominasi daftar pemain terbaik termasuk Megawati Hangestri yang didapuk sebagai MVP Best 7 media ternama Korea Selatan. Selesai sudah rangkaian pertandingan pekan ke-10 putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 pada Selasa, 17 Desember 2024, hingga Minggu, 22 Desember 2024. Kini KBSN Sport juga telah merilis daftar 7 pemain terbaik, atau Best 7 menurut komentator Jeng Dawon. Hasilnya, dari 5 pemain yang terpilih ialah didominasi oleh 5 penggawa Red Sparks termasuk Megawati Hangestri. Bahkan Megawati Hangestri didapuk sebagai oposite terbaik sekaligus pemain terbaik alias MVP pada sepanjang pekan ke-10 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemudian ada rekan duet mautnya yakni Fanja Bukilit sebagai outside hitter terbaik pilihan Jeng Dawon selaku komentator KBSN. Sebelumnya berdasarkan laman resmi Federasi Bola Voli Korea, KOVO, pevoli yang dijuluki Megatron itu menjadi pencetak poin terbanyak dengan 33 poin dalam laga melawan GS Charlton, Sabtu, 21 Desember 2024. Megawati dan kawan-kawan mencatatkan kemenangan beruntun setelah pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan Pink Speeder sekaligus memutus rekor tak terkalahkan tim tersebut. Dalam laga melawan GS Charlton, Megawati menempati posisi pertama 3 besar pemain Red Sparks dengan tingkat serangan dan keberhasilan teratas dengan mencatatkan 38, 94%, 59, 09%. Sementara dari sisi tingkat pertahanan dan keberhasilan teratas per set, posisi teratas diraih Yeum Hyeseon yang mencatatkan 2, 75%, 0%. Kemudian disusul Pyo Sungju 2,75%, 22, 73%, dan Fanja Bukilit 2,5%, 26, 67%. Sementara itu, pelatih GS Charlton, Lee Yang Taek tak senang timnya kalah dari Red Sparks di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia pun berdalih GS Charlton kalah dari Megawati Hangestri CS karena ada satu pemain andalannya yang absen, yakni Stephanie Wheeler. Ya, GS Charlton harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu, 21 Desember 2024. Tim polesan Lee Yang Taek itu kalah dengan skor 1-3. Di laga tersebut, GS Charlton sangat kesulitan dalam meredam servis yang dilancarkan para pemain Red Sparks. Mereka juga kesulitan untuk meredam spike Megawati karena kehilangan Wheeler yang mengalami cedera. Dengan absennya Wheeler, tinggi blok di sisi sayap kami menurun drastis, yang menjadi alasan kami kesulitan menghadapi serangan dari Mega, kata Lee Yang Taek. Namun, kami tidak bisa hanya meratapi kehilangan ini, kami harus mencari solusi, tambahnya. Lee Yang Taek juga mengakui anak asuhnya tidak bagus dalam menerima servis yang kuat dari Red Sparks. GS Charlton diakui kesulitan untuk menembus pertahanan solid yang dimiliki Megawati dan kolega. Receive para pemain kami sangat goyah karena servis lawan yang sangat kuat. Dengan hanya mengandalkan serangan terbuka sederhana, sulit untuk menembus blok tinggi mereka, tutur Lee Yang Taek. Pada laga tersebut, harus diakui bahwa Megawati tampil moncer. Pasalnya, pevoli anyar Indonesia itu berhasil mencetak 33 poin yang sekaligus menjadi pemain dengan poin terbanyak. Tim bola voli putri, Suwon Hyundai EC Hillstate tidak bermain dengan kekuatan penuh, saat menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea. Meskipun pemain andalan tim juara bertahan, Jeng Jiun, outside hitter, absen karena cedera punggung, ketidakhadirannya tidak terasa.
Bahkan speaker Hillstate Laetitia Momabasoko menderita nyeri lutut, tetapi Hillstate tidak goyah. Setelah penantian yang lama, Go Yerim, outside hitter, kembali. Hillstate menang 3-0, 25-12, 25-21, 25-16, di kandang sendiri atas Pink Speeders di Swan Indoor Gymnasium, Jumat, 20 Desember 2024, yang diperkuat legenda Korsel, Kim Yeon Kong itu. Hasil ini menambah luka Hillstate yang kalah pertama kali oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Go yang melangkah ke lapangan menggantikan Jeng memancarkan aura yang kuat. Dia membuat raksasa Pink Speeders terpojok dengan mencetak 13 poin terbanyak dari semua tim. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, sangat senang anak asuhnya bisa meraih kemenangan atas GS Chalters dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia memberikan pujian kepada Megawati Hangestri dan kolega karena bermain sangat baik di laga itu. Red Sparks meraih hasil manis saat menjamu GS Chalters di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu 21 Desember 2024. Pada set pertama, Megawati CS sejatinya bisa saja mengunci dengan kemenangan. Namun sialnya, mereka tampak kehilangan fokus sehingga GS Chalters berhasil menyalip dan memenangkan set tersebut. Ko mengakui anak asuhnya kehilangan fokus di set pertama. Namun, ia sangat puas karena setelah itu mereka berhasil bangkit dan menutup pertandingan dengan kemenangan. Para pemain tampil dengan sangat baik, kata Ko. Setelah sedikit kehilangan fokus di set pertama, mereka berhasil mengambil alih momentum di set-set berikutnya, terang pria asal Korea Selatan itu. Di sisi lain, penampilan Yeom Hee-san menjadi sorotan karena 30 kali percobaan servis yang membuat lawan kerepotan. Selain itu, servis yang dilesatkan Pyo Sung-jo juga menjadi sorotan. Ko memuji kemampuan servis dari dua anak asuhnya itu. Kemampuan servis Hee-san dan Sung-jo adalah yang terbaik. Mereka benar-benar tampil luar biasa hari ini, puji Ko. Pada laga tersebut, Megawati juga menjadi sorotan. Pevoli kelahiran Jember itu berhasil mencetak 33 poin yang sekaligus menjadi pemain dengan poin terbanyak. Kemudian, kemenangan atas GS Chalters juga sekaligus memperpanjang tren kemenangan Red Sparks. Mereka mencatat 6 kemenangan beruntun sejak akhir November. Saat ini, Red Sparks masih kukuh di peringkat 3 klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025 dengan koleksi 29 poin. Mereka terus mengejar posisi dua besar yang saat ini dihuni Hillstate dengan 37 poin. Sementara Pink Speeders cukup nyaman di puncak dengan 40 poin. Sementara itu, seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Red Sparks menggantungkan sumber poin kepada dua legiun asingnya salah satunya Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu benar-benar tampil menggila dalam pertandingan hari ini untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan. Bagaimana tidak? Megawati membukukan total 33 poin dengan tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai 59,1%. Dengan raihan tersebut, Megawati keluar sebagai top skor alias pemain tersubur dalam pertandingan hari ini. Sedangkan satu legiun asing Red Sparks lainnya yaitu Vanja Bukilic hanya membukukan total 12 poin. Meski kalah jauh dalam torehan poin dari Megawati pada hari ini, pevoli asal Serbia itu masih menasbihkan diri menjadi pemain terbaik Red Sparks. Dengan tambahan 12 poin itu, Bukilic bertengger di peringkat kedua top skor sementara dengan menorehkan total 355 poin. Torehannya sama dengan Laetitia Momabasoko yang menjadi andalan di lini serang tim Suwon Hyundai EC Hillstate. Sedangkan Megawati berada di peringkat keempat dengan hanya beda 2 poin saja dari Bukilic. Update klasemen Red Sparks usai menang telak atas GS Chalters. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri menjadi bintang lapangan dengan torehan 33 poin. Penampilannya yang konsisten membuatnya dinobatkan sebagai MVP, penghargaan ketiganya musim ini di Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks saat ini mengoleksi 29 poin, terpaut 8 angka dari Hyundai Hillstate di peringkat kedua, dan berjarak 11 poin dari Pink Spider di puncak klasemen. Diketahui Red Sparks berhasil mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-1 dalam laga ronde ketiga Liga Voli Korea 2024-2025.
Meski sempat tertinggal 24-26 di set pertama karena penampilan impresif Giselle Silva, Red Spark bangkit dan mendominasi 3 set berikutnya. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Red Spark yang tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Namun, mereka berhasil memangkas selisih poin dengan 2 tim teratas, yaitu Pink Spider dan Hyundai Hillstatter. Di sisi lain, kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas GS Chalters pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 memperlihatkan betapa ganasnya servis mereka. Tren positif Red Sparks terus terlihat setelah mereka baru saja menumbangkan GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Korea, Sabtu, 21 Desember 2024. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan itu. Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di set berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks.